Kira-kira ini jadi game siapa? Optimis SRG aku. Oke, Prof KB? Takut kayaknya di Falcon Sepi Brand, cuma agak-agak ragu sebenarnya. Oke, kalau gitu kita akan menjawab keraguan dari Profesor KB dengan melihat apa yang akan terjadi di game keempat kita bersama Ranger Mas dan juga Aul. Mungkin Profesor KB meragu karena mungkin jarang melihat dari Carl Tizzy dengan adanya jungler tank yang mungkin kita baru lihat di tangan dari seorang Carl Tizzy. Ya. Tapi ingat, draft yang mungkin disiapkan untuk Moskov yang tidak akan bisa bermain kali ini bisa menjadi sebuah jawaban dan bahkan objektif bakal lebih kuat di tangan EHP Brand. Yap, bakal bisa memegang juga nantinya terhadap Fanny dari Sekis yang kita lihat kemarin debut di babak knockout ini begitu luar biasa ya. Dan cukup mencuri perhatian bahkan. Yang membawa mereka juga sampai ada di Grand Final hari ini. Kita akan melihat menuju ke game yang keempat di Best of 7 Series yang cukup panjang yang harus memang dilewati. Tapi apakah ini akan menjadi satu buah jawaban lagi? Karena kalau ngelihat gimana caranya memegang ke arah agresivitas di early game, lagi-lagi view dengan adanya Lilia. Clearnya cepat, poke-nya juga berasa. Berbeda di arah gold dari XP lane-nya terlebih dahulu. Kita lihat bagaimana dengan adanya power of Terizla. Ini juga menjadi hero kedua yang memang pick-nya terbanyak ya setelah adanya Roger. Oke. Dengan kondisi seperti ini, Terizla dari Kram akan punya power early seperti biasa. Flap itu kalau main Arlot, di early-nya pasti ke pressure, pasti banget. Dan kalau ngomongin dari Falcon Sepi Brand, ternyata dalam gerilianya mereka dengan jungler tank ini, mereka masih coba untuk catch up dengan permainan dari seorang Fanny. Meskipun di dalam kondisi Falcon Sepi Brand, kembali lagi Flat Tizzy akan coba dihajar, mundur ke arah belakang, mau tidak mau flicker harus dikeluarkan, tapi ternyata Flat Tizzy memilih untuk melakukan kontes. Dengan adanya kondisi kali ini, flicker itu tidak akan mampu menyelamatkan dirinya. Menurut aku, tadi lumayan sayang dia ngebuang flicker. Dia tahu akan tumbang, ada baiknya dia lepaskan saja. Dan juga hadir sebagai eksekutor. Kali ini Sekis cukup aman tapi Purify tidak menyelamatkan nyawa dari view. Kram benar-benar membuktikan the power of Terizla. Early game pressure yang diberikan dari Selangor Red Giants. Kali ini menutup early agresif dari Falcon Sepi Brand. Mas, bertanding di sama-sama God Lane sekarang kita akan melihat ini pertukaran sebenarnya masih mirip-mirip ya ke arah Moskov, Cloud, terselip Roger kadang gitu pun sekarang udah mulai kena ban. Kalau dibuka kayak agak berat ya. Tapi untuk Turtle sekarang akan terlihat harusnya kekuatan lebih akan bisa dipegang oleh KLTV. Oke, tapi Flap berada di level 3 kali ini, under dari dia dibanding Kram. Sedangkan dengan adanya kondisi dari Flat Tizzy yang belum level 4, mereka tidak ada final slash. The power of retribution ada di tangan dari Kyle Tizzy. Ditutup, tapi kalau misalnya masuk, ini berbahaya untuk seorang Moskov. Dan itu dia, Moskov memilih pilihan yang tepat. Dikejar. Lihat, Flat Tizzy mencoba untuk melakukan outplay, tapi dampaknya gagal. Sekis, insting permain dari Assassin Sekis berhasil mencium bau point kill di bawah sana. Flap lagi merumput ya di situ ya. Terlihat dari STC replaynya, Sekis ngecek juga sekalian dan akhirnya memang bisa menumbangkan Flat Tizzy yang recall-nya di cancel dan menjadi sebuah keuntungan lagi untuk Sekis dengan 2 point kill yang di-secure. Melihat kali ini agresivitas dengan adanya Terizla. Ini juga jawaban kenapa Terizla ini menjadi XP laner yang sangat-sangat laris manis bahkan ya. Favorite, tapi lihat di depan sana dari Flat Tizzy mencoba melakukan outplay dengan bantuan damage turret. 1 damage saja Flap langsung bisa memenangkan dari health bar mereka. Meanwhile, dari Falcon Sepi Brand mereka reset kembali dan itu dia. Pantul. Memantul Guardian Reflection. Itu ya memantul, itu cukup berbahaya loh. Makanya mungkin kalau apalagi dengan adanya Innocent di situ bakal bisa ditahan nantinya. Tapi The Way of Dragon all in, Komi terhadap Awkward menjadi pilihan untuk tim Selangor Giants ketika tidak ada pilihan sama sekali. Karena Carl Tizzy gak wise, bisa ngejepit mereka ke arah sosok View Purify. Super Marco, kayaknya kita berpikir untuk menumbangi Super Marco di early kayaknya udah harus mulai dihapus deh. Ya agak susah ya, karena main aman banget kalau kita ngeliat dari Super Marco-nya juga. Tapi Yums ini agresif banget loh. Oke, Yums memang punya power agresif, tapi dengan adanya View dia tahu bisa di pick off, langsung dia ngeluarin Black Juice. Berhenti di depan sana dari Sekis, dan ketika Yums harus mengawal ke arah Carl Tizzy, tapi kalau Carl Tizzy mencoba untuk mendapatkan ke arah Yums bersama dengan Awkward, ini menjadi pilihan yang sangat baik. Kenapa? Karena mereka akan kehilangan daya dobrak terhadap Turtle di kemudian hari. Dan bahkan Yums berhasil selamat atas rundungan 3 pemain dan mega kill di-secured oleh Sekis terhadap View yang
nggak punya Black Shoes lagi. Gak ada Black Shoes, gak ada jawaban, tapi Flap TZ akan coba untuk nge-buying time supaya para pasukan dari tim Selangor gak menuju ke arah Turtle. Tapi tidak peduli soal hal tersebut, para pasukan dari tim Selangor memasang tiba dengan panas di depan sana. Tapi nampaknya Olguan mencoba untuk menghentikan pergerakan dari Innocent. Dua upgrade di on point, membuat dari Flap TZ harus hilang. Dan bahkan ini ketiga kalinya Flap TZ bye-bye di depan sana. Dan satu buah kembali umpan lambung dari Yums. Ini dilahap dengan begitu maksimal dan lihat bagaimana Sekis bisa menghancurkan satu buah outer turret dengan cukup aman harusnya. Ini Retribution. Dan Retribution di depan sana dengan adanya half speed takeover. Sekis, Turtle berhasil di-slay, berhasil di-takeover untuk kesekian kalinya. What a Retribution from Sekis. Oke, dan bahkan outer turretnya sempat hancur. Plus dia hadir tepat waktu Retribution yang on point 6-0. Selangor Red Giants mengamuk kali ini di game yang keempat tanpa memberikan ampun. Falcon CP Brand dengan adanya tank jungler juga yang mereka bawakan, agresivitasnya agak sedikit menurun. Mereka akan bermain lebih objektif, tapi hal-hal kecil yang ternyata bisa dimanfaatkan oleh Selangor Red Giants adalah bisa memanfaatkan poin kill yang bisa mereka tabung sedari awal dengan eksekusi dan juga rotasi cepat yang begitu baik dari Sekis. Oh, permainan dengan Falcons Epic Brand yang mereka terlalu mengganas ternyata bisa diredam oleh Selangor Red Giants. Lihat di game kali ini. Mereka udah menunjukkan kualitas permainan yang the next level dari MPL Malaysia. Mereka membuat dan bahkan meredam Falcons Epic Brand di early game dengan adanya 0 kill saja. Yes, dan juga ini Flap TZ-nya sih yang dari tadi jadi korban ya. Yang dipegang juga sama Kremnya dan Ogwen ataupun siapapun lah yang ada di depan ini akan bisa dimakan sama umpan lambung dari Yums nantinya. Eksekusi yang begitu baik, damage juga udah cukup terasa, perbedaan level akan menjadi pengaruh. Tapi lihat Plastic Duet tidak akan menghentikan pergerakan perpasukan dari tim Selangor untuk memakan dari sosok seorang Super Marco. Kali ini mereka terkena Kryptonite dari Selangor Red Giants nih. Ya, dan ini adalah jawaban kenapa Fanny di ban terus-terusan ya. Oke, bukan tanpa alasan. Lihat permainan kabel yang flawless di depan sana oleh Selangor Red Giants. Mereka bahkan mendominasi dari seluruh map yang dimiliki dari Falcon CP Brand. Mencoba untuk menyelamatkan KLTC. Mampukah dia dengan ada heavy spin menjepit berhasil mendapatkan 2. Tapi nampaknya KLTC tidak mau terlalu terburu-buru dengan heavy spinnya. Dia mau jalan kaki. Dia ditemani oleh Olgun dan dia tidak terlalu panik dengan adanya darah yang udah cukup sakarat dalam maut. Alright. Dan bahkan Turtle ini tanpa adanya gangguan atau bahkan setup duluan ya dari Falcons Epic Brand dalam keadaan yang cukup tertinggal, mereka lebih bermain hati-hati lagi penalty zone. Penalty zone for nothing karena terlalu banyak yang bisa menggunakan Black Shoes, Battle Mirror Image, tapi dengan adanya Turtle 2 yang didapatkan Selangor Red Giants ini membuat dari Innocent punya power lebih dibandingkan Super Marco. Ini jarang-jarang ya kita ngelihat Fanny itu bisa dapetin Turtle kan. Iya. Biasanya awal-awal dilepasin aja, plus juga ngebiarin ya udah didapetin aja sama Akai yang dimana power of kontes objektifnya kuat banget dengan heavy spin. Tapi dalam keadaan yang tertinggal semua jadi terlihat serba salah dan serba nanggung jadinya ya, mau maju tapi ya atributnya kalah, mau mundur juga ya mereka akan terbawa oleh gameplay yang dibawakan sama Selangor Giants juga. Dan Yums udah cukup berani dengan langsung mencoba men-trigger mental lagi nih. Ini udah bukan sekedar adu mekanik dan strategi tapi mentalitas juga. Mentalitas sih, kita ngomongin mental yang sangat kuat dari Selangor Red Giants. Yes. Ini mental yang sangat kuat yang mereka lawan bukan kaleng-kaleng. Pelatih sih udah memberikan informasi. This is the final boss. Kalau Selangor Red Giants kali ini berhasil mendapatkan kemenangan atas Falcons CP Brand di MSC. Bawah. Kita tidak bisa pungkiri kali ini solo pick off di arah bottom lane menjadi sebuah jawaban atas Flap TZ. Solo pick off from Sekis. Dan dia respect dengan War X. Ya, dan Flap TZ-nya pun tumbang untuk keempat kalinya. Dan bahkan keuntungan lagi-lagi bisa diambil oleh Sekis dengan hancurnya inner turret di arah bottom lane. Outer middle yang akan dipertahankan sekuat tenaga oleh Falcons Epic Brand agar tidak nantinya semakin semena-mena lagi. Pergerakan yang bisa dilakukan oleh Selangor Red Giants. Dan sekarang Falcons Epic Brand dalam keadaan yang amat sangat terpuruk. Waduh, ini udah makin jauh sih perbedaannya. Apalagi mungkin kalau melihat dari power split push yang bisa nantinya dimanfaatkan oleh Super Marco, ini akan dibungkam dengan adanya rotasi cepat, movement yang lebih tinggi nantinya oleh Sekis. Oke. Respect di depan sana dengan damage yang diberikan oleh para pasukan Falcons Epic Brand. Mereka mulai berkumpul, mereka udah mulai tahu kalau misalnya Flap TZ ini aja yang disuruh clear. Supaya Flap aja yang bisa dimakan. Kalau misalnya yang lain kayak Super Marco, dia masih butuh farming.
Dan apalagi kalau KLTZ, mereka the power of objektif yang akan hilang, itu gak wise banget. Ini Super Marco harus sabar dulu ya, biar jadi supermarket nantinya. Bener-bener, dia harus ngumpulin semuanya sih. Harus belanja dulu ya, harus nabung dulu. Tapi untuk di Rattle Plane ini Innocent juga tidak bisa dihentikan sih. Kelihatan dari Selangor Giants mereka suka banget dengan membawakan dua metode split push ya. Dari Gold dan juga junglernya terutama yang akhirnya ngebuat dari Falcons Epic Brand dalam keadaan yang tertinggal sekarang. Semuanya jadi serba sulit. Mereka mau coba untuk mirror yang mana? Sekisnya kah? Mau nangkap Innocent-nya kah? Apalagi dengan 0 kill yang bisa mereka dapatkan bahkan. Gwen nggak bisa nangkep Karsekis. Susah. Mungkin tadi adalah keputusan yang cukup berat yang dipilih Ogwen. Apa tank yang akan coba diamankan? Tapi lihat dengan penalty zone. Rush menuju ke belakang dari para pasukan dari tim Falcons Epic Brand. Mereka mencoba untuk men-tail cover. Tapi nampaknya gagal. KLTZ dan kawan-kawan memilih untuk mundur. Memilih untuk melakukan sedikit clear minion di area mid lane. Yep. Mereka tidak mau dengan adanya kegagalan dia dalam Lord dan juga kehilangan point kill. Wah, Bahaya. rugi benar pasti. Ya, dan Flaptizi tadi ada sedikit miss ya. Dia coba untuk flicker dan final slash tadi di area Lord. Tapi memang masih belum bisa dapetin siapapun. Tapi Sekis akan masuk ke belakang. Oke, Sekis akan coba dimakan. Dengan final slash yang gagal didapatkan. Tapi dari Flaptizi mereka memilih untuk mundur ke belakang. Oh my god, Ogwen telah mengeluarkan Namenan Blast yang kali ini dibutuhkan oleh para pasukan dari tim Selangor Giants. Tampaknya Phil hilang menjadi korban. 2 poin kill akan bisa didapatkan kalau mereka tidak meredam, dan itu dia 2 poin kill yang sudah pasti didapatkan oleh Selangor Giants. Dihentikan pergerakan berserang KLTZ dari top lane. Wow. Bastard mereka akan menjadi sebuah jawaban karena tidak ada pasif kembali. Ogwen mencoba untuk meredam permainan dari tim Selangor Giants mendudukan belakang. Bahkan damage-nya terlalu besar. Ini bencana. Mereka bisa melakukan one strike push kalau mereka mau. Tapi nampaknya dari Selangor Giants mereka harus respect. Mereka tidak boleh terlalu memaksakan untuk mendapatkan one straight push. Karena ini masih ada inner turret tadi di tengah ya. Jadi laju wave-nya juga agak sedikit tertahan sedikit. Dan Selangor Giants mereka nggak mau melakukan kesalahan. Mereka lebih memilih untuk bermain lebih safe lagi. Mundur dan regroup kembali. Dan terlihat dari in-game equipment ini, wow, bedanya di angka 4.000. Dan bahkan kalau ngelihat ada terselip satu buah anti kiras yang disecure oleh Sekis. Yang nantinya dia akan lebih berani dan dia akan lebih survive untuk masuk ke lini paling belakang. Anti kiras terselip di situ. Menit 11 tanpa ada point kill untuk Falcons Epic Brand. Wow. Timnas Bumi, juara dunia bertahan di atas Selangor Red Giants. Wow, kita benar-benar tertampar dengan sangat keras. Mungkin ini pertama kalinya mereka masuki ke dalam babak grand final, tapi lihat betapa kuatnya mereka di babak grand final dan menampar seluruh tim bahkan yang membilang kalau Region mereka itu mudah. Yes, dan itu dia poke damage juga yang udah bisa disumbangkan oleh Stormy. Sudah mulai terasa, bahkan ke tubuh dari jawara dari MPL Malaysia kali ini menunjukkan tajinya, menunjukkan giginya di depan Falcons Epic Brand yang bahkan digadang-gadang menjadi jawara. Jawara. Untuk siapapun kayaknya yang bagi menang, coba telepon AP Brand buat jadi lawan. Yes, dan lihat ini benar-benar menjadi bukti yang valid dan nyata kalau misalnya kebangkitan itu ada. Mereka sedang berada di titik prime yang mereka miliki. Dan kalau mereka kali ini bisa manfaatkan dengan baik, bermain dengan sabar, sesuai eksekusi planning mereka, mungkin saja ini bisa menjadi jawaban untuk mereka mendapatkan gelar pertama MSC untuk Region Malaysia. Iya, gelar internasional ya lo, oke. Tapi untuk purple buff-nya masih bisa disecure oleh KLTZ. Sembari menunggu Lord yang akan muncul, ini Selangor Giants mereka akan menzoning dan tidak akan memberikan ampun untuk bisa masuk bahkan. Oh, lihat KLTZ terperangkap di depan sana, untung saja masih bisa ditahan, tapi Ogwen tidak kuat. Penalty shot yang on point harus mundur ke belakang. Para pasukan dari Falcons Epic Brand mereka terperangkap dengan adanya Innocent and Free. Blasting Red di arah backline, mencoba untuk menghantam balik para pasukan dari Selangor Giants. Nampaknya Flaptizi tidak bisa bertahan dengan cukup lama. Meskipun begitu mereka mencoba menukar dengan 1-1. Free hit dari belakang Innocent. Dia nggak boleh kali ini berada di dalam kondisi di depan. Mulai terperangkap di depan sana. Sekis win of match start today untuk Celsoft dari Super Marco. Dan minus 1 map kali ini tidak ada untuk Falcons Epic Brand. Tidak ya. Mereka aware banget. Dan KLTZ hadir. Retribution-nya bentar lagi ready. Vio mencoba untuk menghentikan dari Innocent. Untuk ke arah belakang. KLTZ punya power of retribution. Dan bahkan mampukah men-take over ini dia. The power of retribution from KLTZ. Berhasil mendapatkan Lord. Fokus menuju ke Innocent. Dan tidak ada purified kembali. Dan blasting Red Blood Super Marco. One bounce situation yang gagal. Bahkan dia bisa mendapatkan double kill. Dan shutdown. What the outplay from Ogwen. Tertampar dengan damage sendiri di Guardian's Reflection. Membuat
gawat, bahkan Innocent harus tumbang dan tershutdown sudah. Retribution on point dari KLTZ yang tepat waktu, walaupun tertendang dengan adanya satu buah Dragon, itu tidak menjadi masalah. Lord bisa didapatkan, ini menjadi titik balik untuk Falcons AP Brand. Ingat, nafsu membunuhmu. Dan bahkan Kram akan coba dipaksa untuk tumbang penalty zone yang untuk defensif kali ini dipaksa untuk menuju ke arah View. Tapi mereka lupa kalau View masih memiliki Black Juice. Dan itu dia, memakan dan menggerogoti Selangor Red Giants ketika satu saja telah mereka dapatkan. Nah ini dia STC replaynya ya nih ya, pelan-pelan KLTZ-nya juga nunggu kan. Terus juga memang Innocent-nya agak sedikit kelihatan posisinya, jadi dia kena poke duluan. Ini ada Wave Dragon kalau nggak salah ke arah KLTZ. Nah KLTZ-nya masuk, retry-nya pas. Sekisnya agak sedikit terburu-buru dan Innocent. Itu Guardian's Reflection. Mantul semuanya dan mantap betul, sudah shutdown yang bisa disecure oleh Ogwen. Dan tertawa ya Yums ya kena damage sendiri katanya. Tapi Innocent ini dia harus ngurangin si birahinya dia. Karena ingat nafsu membunuhmu itu berkali-kali. Ingat ketika dia pakai Moskov, Ya. lihat Ya. ya itu juga mereka harus respect loh. Maju sendiri. Iya. Bahaya, hati-hati. Tapi ini kesempatan buat Falcons AP Brand sih. Mereka akhirnya menemukan bagaimana caranya setidaknya bisa nafas dengan fight-fight yang bisa mereka menangkan pula. Dan bahkan ternyata dari Selangor Giants mereka kepleset atas apa yang mereka lakukan sendiri. Ya, ini masalahnya bukan nafasnya doang yang diberikan. Tapi Falcons AP Brand kali ini udah mulai mencari celah sedikit demi sedikit. Dan mereka sadar kalau misalnya semakin lama Falcons AP Brand dikasih kesempatan, ini bisa bahaya untuk Selangor Red Giants. Ya, dan Kram ini nggak akan bisa semena-mena kayak di early game tadi ya. Oke lah dia kuat, tapi sekarang Super Marco-nya. Lihat gak? Wow. Insting yang sangat tepat di depan sana. Super Marco dengan Phantom Mirror Image mencoba untuk menutup karena Kram. Flicker for defensive berbeda dengan sebelumnya. Tapi Super Marco kali ini bertahan di depan sana dengan ada Wind of Nature. Meanwhile, para pasukan dari Falcons AP Brand mereka menutup dua tim fight yang berbeda. Dan ada View sebagai barikadenya. Dan Ogwen again and again memberikan Guardian Reflection yang sangat on point. Yap, dan itu bagus banget sih dari tadi ya. Apalagi semakin levelnya bertambah kan semakin lebar dari Guardian's Reflection-nya tersebut. Dan sekarang Sekis bakal coba untuk ya bermain secara lebih hati-hati lagi sih harusnya. Udah mulai terkejar juga dari segi itemization tentu saja. Apalagi dari Super Marco yang tadi membuat dari Kram. Ini udah bukan Kram lagi nih. Sakit banget itu. Udah encok kayaknya. Iya sakit banget itu pasti. udah nggak bisa lebih lama lagi bertahan lebih depan karena dari Selangor aja mereka ngandelin Kramnya doang sih buat menjadi frontliner dan juga initiator. Oke lah Yums dia bisa initiate tapi dia single target dan dia juga nggak bisa selama itu berada di lini paling depan. Innocent udah mulai menunjukkan batang hidungnya di depan sana. Aku tahu Innocent kuat tapi Innocent nggak bisa jalan dan nggak bisa lari. Ingat dia pakai Purify. Mau tidak mau kalau View udah all in ke arah dirinya, mungkin itu yang bahaya. Jadi kalau aku sarankan Rose Gold Meteor ataupun Husklaw kali ini bisa menjadi jawaban. Supaya deal damage-nya masih bisa bikin dia bertahan gitu. Setidaknya ada shield tambahan nanti ya. Oke. Oh no way, mereka memaksa menuju ke arah depan. Mereka memaksa dengan Retribution keluarkan Sekis. Apakah mereka menuju ke arah Lord dengan informasi yang mereka miliki? Harusnya. Dan ternyata udah mulai memberikan informasi ada pemain yang udah siap di arah belakang sana. Maka Super Marco ditutup oleh Flaptazy. Dengan adanya Wind of Nature, harusnya Super Marco masih bisa bertahan. Ya dan Sekis ini gerakannya dari belakang loh. Lihat Sekis mencoba untuk bermain dengan flank karena yang dicari adalah Super Marco. Ketika tidak ada Super Marco dari Falcons AP Brand, mereka nggak punya ujung tombak. Oh delay aja. Lihat delay dengan adanya View berhasil memancing 3 ultimate. Dominant Flash berhasil menutup para pemain dari tim Falcons AP Brand. Tapi View walaupun harus tumbang, Super Marco free hit dari belakang. Fokus ke arah Stromy. Kali ini mundur dengan adanya kondisi Godlike didapatkan oleh seorang Sekis. Ingat, 3 hilang. Terus ke arah keempat, dapatkan. Ini dia yang ditunggu oleh Selangor Red Giants. Kemenangan di game kedua. Ini Batara. Raksasa merah dari Malaysia. Bangkit dan berhasil membungkam Falcons AP Brand untuk game kali ini. Dan 2-2 kali ini di game yang keempat Selangor Red Giants berhasil untuk bisa mendapatkan kemenangan dengan begitu agresifnya. Fanny dari Sekis yang memang begitu luar biasa tidak tersentuh sama sekali. Flaptazy tidak akan dikasih pergerakan lebih besar lagi dan satu kali